Mas Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, seluruh jajaran pimpinan beserta anggota, Mas Menteri dan seluruh jajaran Kemendikbud. Izinkan saya juga menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Ini hanya untuk menambahkan saja karena sebenarnya prinsip-prinsip yang tadi sudah Mas Menteri sampaikan adalah poin-poin yang utama. Untuk melengkapi bahwa pertama, sejak kita memulai untuk memikirkan bagaimana ada sebuah terobosan untuk menyelesaikan isu guru honorer, Mas Menteri itu sebenarnya sudah mengambil posisi dari awal sangat jelas bagaimana guru-guru kita tidak boleh ada guru yang dibayar dengan tidak layak. Jadi ini sebuah hal yang dari hari pertama Mas Menteri sudah sampaikan kepada seluruh tim dan kita memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Hal yang tercepat yang bisa kita lakukan di awal, mungkin Bapak Ibu masih ingat adalah ketika kebijakan Merdeka Belajar ketiga, BOS itu yang tadinya dipagu 15% untuk pembayaran guru honorer bisa menjadi 50%. Dan kemudian kita terus, BOS sekarang bisa jadi fleksibel, bahkan dengan masa pandemi ini, kepala sekolah bisa lebih besar untuk mengalokasikan gaji untuk guru honorer. Dan kemudian komitmen untuk bagaimana guru-guru kita mendapat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih baik ini kemudian kita rumuskan dalam sebuah seleksi untuk guru ASN P3K. Mohon maaf, bisa ke halaman 2, ya betul, halaman 24, silakan. Silakan Mas Iwan, mohon maaf. Untuk seleksi guru ASN P3K karena ternyata permasalahannya ada lebih besar daripada meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, yaitu bahwa di sekolah-sekolah kita, sekolah negeri yang ada, itu sekitar 40% lebih guru-gurunya tidak mengalami rekrutmen secara yang semestinya. Artinya terjadi sebuah supply dan demand, masalah supply dan demand yang sudah lama. Sehingga guru-guru masuk menjadi guru tanpa perlindungan kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik. Dan inilah yang kemudian ingin kita tuntaskan dengan seleksi guru ASN P3K ini. Dan angkanya sangat besar, angkanya itu kebutuhan rekrutmen guru di sekolah-sekolah negeri itu sampai 1 juta lebih formasi. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri itu angkanya 742.000. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari proporsinya, formasi itu lebih banyak daripada guru honorer yang ada. Jadi itu menunjukkan ketimpangan supply dan demand yang sangat besar. Dan itu yang juga ingin kita selesaikan sambil kita juga bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru kita dan kesempatan mereka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan lini masa seleksi guru P3K ini sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Kita mulai dari dialog dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran untuk 1 juta formasi itu disediakan, lalu kemudian dengan Kemenpan RB untuk memastikan bahwa formasi itu disetujui, dan seterusnya dengan Pemda kita sosialisasikan dengan seluruh Pemda, dan terus kita melakukan misalnya ada materi pembelajaran karena kita ingin guru-guru kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita sediakan modul-modul untuk belajar, membantu mereka mempersiapkan diri, dan terus sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya tes ASN itu hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan, dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan, sehingga barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2021. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan.
itu baru dibuka di tahap ketiga. Sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua. Sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing grade-nya. Lanjut. Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses seleksi, kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk seleksi dan mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, dan guru honorer THK 2. Dan kemudian kita lakukan juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi, yaitu dengan usia di atas 50 tahun, itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang di Tenggarai waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada guru-guru di usia 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu, dan juga mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan nilai afirmasi 10% dari kompetensi teknisnya. Lanjut. Nah, kondisi pada saat ini, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi, sudah 293.000 atau hampir 300.000 guru honorer yang sudah lulus formasi pada ujian pertama dan kedua dan akan segera diangkat menjadi guru P3K. Jika kita melihat angka ini, dari formasi yang dilamar, nanti akan saya jelaskan ada formasi yang dilamar, ada formasi yang tidak dilamar, itu sekitar 75,7%. Jadi artinya angkanya cukup tinggi dari formasi yang dilamar. Atau kalau kita lihat dari total formasi, angka ini sekitar 58,0% dari 506.252 formasi. Ini angka yang sangat besar, persentase yang sangat besar. Lanjut. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sebuah data yang menarik Bapak Ibu, yaitu ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T. Ini misalnya kalau di DKI Jakarta misalnya guru-guru di Kepulauan Seribu melamarnya di Jakarta Utara gitulah kira-kira ya. Jadi atau yang di daerah desa ngelamarnya ke kota di wilayah kewenangan yang sama, padahal sebenarnya kalau dia bersaing di formasi ini, itu mungkin bisa besar kemungkinan dia akan mendapatkan formasi tersebut. Jadi ternyata banyak, ini 100.000 ini banyak sekali Bapak Ibu, ini lebih dari 20% formasi yang tidak dilamar sama sekali. Ya ini nanti mungkin kita bisa isi dengan optimalisasi formasi. Tapi ini sebarannya juga ada per provinsi yang mungkin juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini isu yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar, tadi juga pimpinan sudah menyampaikan, kami pun juga terus dengan pengaduan, layanan pengaduan yang kami terima dan forum-forum yang kami ikuti dan juga berbagai macam bentuk komunikasi lainnya, ada 4 isu utama dari tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, itu di tahap 1 waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat di akhir tahun, ketidakjelasan tentang pemberkasan untuk guru-guru yang sudah lulus di tahap 1. Ini sudah jalan, ada solusi yang segera dilakukan, yaitu surat BKN untuk menjadi dasar bagi Pemda untuk segera memproses pengangkatan P3K guru-guru honorer di daerahnya masing-masing. Ini batas akhir untuk penyerahan dokumen
nantinya itu kepada BKN tanggal 31 Januari 2022. Ini proses yang sudah sedang berjalan. Lalu yang kedua, ketiga sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan itu lebih fokus kepada masalah yang sangat kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah. Jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah inilah yang isu yang terus kita juga menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita melihat sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal 1 juta formasi, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau sekitar 25% dari guru honorer existing. Jadi sebenarnya formasi itu jauh lebih banyak daripada guru honorer yang ada di lapangan. Jadi sehingga kita akan terus mendorong, memperjuangkan bersama-sama bagaimana Pemda bisa memaksimalkan pengajuan formasi tahun ini. Nah, yang waktu itu saya juga sama Kang Dede waktu di podcastnya juga menyampaikan tentang ini. Di tahun 2021 itu sebenarnya sudah ada surat dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan alokasi dana per Pemda. Yang surat ini disampaikan ke seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan untuk tahun 2022 ini sudah disampaikan dari tahun 2021. Jadi suratnya tanggal 13 Desember tahun 2021 dari Dirjen Perimbangan Keuangan untuk menyampaikan bahwa perhitungan anggaran P3K dalam dana alokasi umum itu sudah dilakukan dan bersifat earmark. Ini saya tebalkan sejak tahun 2000, surat yang pertama sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa kalau dalam sistem penganggaran yang namanya earmark itu adalah dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sekali lagi, earmark ini kalau dalam penganggaran ini maksudnya adalah dana yang penggunaannya itu ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dan ini ditegaskan ke surat yang sebelumnya itu sekitar bulan Maret 2021 untuk P3K 2021, untuk pengajuan 2022 yang sudah dihitung juga secara maksimal, itu juga sudah dikeluarkan surat dari Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala daerah. Nah, kami terus dan bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkyu, Panselnas untuk melakukan sosialisasi dengan semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal. Dalam forum ini juga bisa saya sampaikan, kami berencana besok Mas Menteri dengan Pak Tito, Pak Mendagri, beserta Menpan RB, Menkyu, dan Kepala BKN akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemda, hostnya Kemendagri, dan untuk menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan, sudah ada anggarannya, pengajuannya sudah harus dilakukan, untuk memaksimalkan, mendorong Pemda, semua kepala daerah untuk mendorong mereka mengajukan formasi secara maksimal. Karena ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kalau ini formasi 1 juta ini nggak diajukan secara maksimal, akan timbul masalah sudah lulus passing grade tapi nggak dapat formasi, padahal formasinya jauh lebih banyak daripada guru honorer existing. Jadi ini harus kita dorong terus, mohon bantuannya juga Bapak Ibu di Komisi 10 untuk mengadvokasikan ini. Dan yang seterusnya adalah tentunya seperti tadi yang disampaikan Mas Menteri, kita ingin mendorong ada segera terbitnya Permenpan yang baru. Sehingga aturan main yang baru, seperti yang prinsip-prinsip yang Mas Menteri jelaskan tadi, itu bisa kita langsung akomodasi, lulus passing grade, nggak perlu lagi ikut ujian. Jadi begitu formasi yang muncul, itu mereka didahulukan dan mendapatkan formasi. Jadi itu perjuangan yang terus kita lakukan di Panselnas, dan Mas Menteri terus tentu juga mengadvokasikan hal ini. Setelah itu yang poin yang terakhir, dan ini yang juga tadi Mas Menteri sudah sampaikan, bahwa guru-guru swasta kehilangan
guru-guru mereka. Kami sudah menginisiasi dialog, ya memang ada yang secara terpisah gitu ya, tapi waktu itu kita undang BMPS sebagai lembaga atau organisasi yang mewadahi berbagai macam sekolah-sekolah swasta atau badan musyawarah perguruan swasta tanggal 6 Januari. Itu masih sudah tahun baru, sebenarnya waktu itu di akhir tahun karena kita sudah ingin untuk melakukan dialog, tapi ketemu waktunya di awal Januari. Dan kita mendengar berbagai masukan-masukan dari berbagai anggota BMPS dari berbagai provinsi, dari Sumatera sampai ke daerah timur, yang intinya tentunya bagaimana guru-guru swasta dari pihak yayasan ya tentunya ini, guru-guru swasta yang telah lulus formasi ini dikembalikan dan ditugaskan di sekolah swasta. Nah, tapi dialog kemudian berlangsung dan kita pada akhirnya memahami bahwa kunciannya itu ada di Undang-Undang ASN dan BMPS itu akan mengajukan judicial review untuk Undang-Undang ASN ini. Lalu kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga, ya sesuai dengan undang-undang ya semua warga negara ini berhak untuk mengikuti kesempatan untuk ikut seleksi sesuai dengan undang-undang, dan juga kita mendorong semua sekolah swasta agar juga bisa membayar gaji guru-gurunya dan juga kepala sekolah sesuai atau minimum sesuai dengan UMR, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran perbandingan formasi dan kuota per daerah, tapi angka yang terpenting di sini adalah ada 758.018 formasi sesuai dengan rekomendasi Panja Komisi 10. Kita sudah melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama. Itu 758.018. Ini perhitungan kebutuhan kita, dan ini kita ingin memaksimalkan angka ini kepada seluruh Pemda untuk dapat mengajukan formasi ini sehingga tahun 2022 ini kita bisa insya Allah menyelesaikan masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Terakhir slide-nya, ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu apa yang mungkin nanti bisa kita share juga surat dari Kementerian Keuangan. Tapi intinya adalah sudah ditetapkan alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Dan yang di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah dalam alokasi DAU ini untuk gaji pokok P3K guru yang lulus 2021 itu dihitungnya 14 bulan gaji. Sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan, kebutuhan gaji pokok guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan. Artinya dihitung sejak Januari sampai Desember dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajiannya dimulai sejak Januari sampai Desember, dan ditambah ada gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Itu dinyatakan secara eksplisit di dalam surat Kementerian Keuangan. Sementara untuk kebutuhan gaji pokok guru 2022 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi proses terjadi, kemudian pengangkatan dimulai sejak Oktober 2022. Dan ini tentunya dana yang diperhitungkan di 2021 yang tidak terserap akan menjadi pengurang perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Artinya jika Januari ini tidak diangkat, tidak dibayar gajinya, sebenarnya ada kelebihan di bulan Januari, dan itu akan terus berlanjut jika prosesnya masih belum dilakukan atau belum selesai. Jadi anggaran yang dialokasikan sebenarnya ini cukup besar untuk 14 bulan gaji untuk 2021 dan 3 bulan gaji untuk guru yang nantinya diangkat atau lolos di 2022, seleksi 2022. Itu mungkin dari saya. Terakhir, ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Komisi 10 bahwa rekomendasi Panja ini sudah kita tindak lanjuti
Misalnya melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan akan berhenti saja, tapi kita ingin memaksimalkan, mudah-mudahan dengan Permenpan baru nanti kita bisa lebih besar lagi. Jadi mungkin kalau masih tahap ketiga masih belum, kita terus akan melakukan seleksi sampai maksimal formasi terisi, lalu kemudian melakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data yang sudah kita sampaikan, membentuk layanan pengaduan, ini juga sudah kami lakukan, Bapak Ibu Komisi 10, di https://guru p3k.kemdikbud.go.id dan nomor layanan pengaduan 15997. Ini luar biasa sibuknya layanan pengaduan ini, dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa melayani atau tidak jauh lah harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan guru terus kita lakukan, termasuk rakor yang akan kita lakukan besok dengan Kemdagri dan semua anggota Panselnas, Kemenkeu. Terkait kebijakan anggaran, kita terus berkoordinasi dengan KL terkait untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K alokasi APBN diperhitungkan melalui DAU. Terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOK, kesenian, bahasa daerah, dan TK, memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti ASN P3K, dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas. Mungkin itu dulu, Mas Menteri, saya kembalikan ke Mas Menteri.